Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang cashless society atau masyarakat tanpa uang tunai. Apa itu cashless society? Yaitu di mana kegiatan masyarakat yang sudah tidak lagi menggunakan uang tunai sebagai alat transaksinya. Disebabkan karena perkembangan ekonomi yang pesat dan bermunculannya sistem-sistem baru, contohnya seperti kartu ATM. Dengan adanya cashless society ini, maka munculnya pemahaman kelas menengah sebagai new consumer. Oke, sekarang kita bahas mengenai kelas menengah sebagai new consumer. Kita lihat keterangannya di sini. Dalam kurun waktu 2003 sampai 2013, Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi stabil hingga mencapai 5,5 sampai 6%, yang berimplikasi pada naiknya pendapatan dan konsumsi masyarakat. Dan adanya kenaikan jumlah pendapatan dengan jumlah konsumsi tersebut mengindikasikan adanya pola konsumsi baru. Analisis kontemporer dalam mencermati pertumbuhan konsumsi tersebut karena adanya booming harga yang menstimulus para kalangan menengah untuk menghabiskan uangnya. Maksudnya di sini, kelas menengah sebagai new consumer itu adalah penguatan ekonomi negara karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Dan new consumer ini juga sebagai pion penting untuk mendukung industri dan konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan bagian tentang uang elektronik, e-money, transaksi non tunai, dan sentuhan teknologi. Yang pertama yaitu tabel 1, relasi paradigma masyarakat konsumsi dengan teknologi kartu. Nomor 1, hiperrealitas. E-money berfungsi sebagai dompet untuk melakukan transaksi belanja. E-money berperan sebagai bentuk substitusi uang kertas dan logam dengan cara scanning pada mesin pemindai. Digitalisasi uang melalui e-money sendiri merupakan adanya kemajuan zaman. Nomor 2, kelimpah ruahan. E-money berperan sebagai media segregasi bagi masyarakat urban maupun rural dalam melakukan pembayaran transaksi. E-money berperan sebagai distingsi sosial untuk membedakan kebutuhan konsumsi yang bersifat pokok dengan kebutuhan yang bersifat simbolis. Nomor 3, simulakra. E-money disimbolkan sebagai alat tukar modern dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. E-money memanipulasi bentuk uang yang semula bersifat kartal dan viral menjadi digital. Selanjutnya, adapun perbedaan uang elektronik dengan kartu kredit dan kartu debit terletak pada model pengisian saldo dalam kartu tersebut. Kartu elektronik atau e-money lebih bersifat prabayar, sedangkan kartu debit dan kredit bersifat pasca bayar. Tujuan awal adanya inisiasi e-money ini adalah untuk membentuk adanya cash society, yakni masyarakat tanpa tunai di Indonesia untuk meningkatkan penggunaan teknologi digital dalam berbelanja. Indonesia dengan potensi kelas menengah yang kini mencapai 52% dari jumlah populasi merupakan segmentasi pasar potensial penyebaran kartu uang elektronik. Tumbuhnya kelas menengah baru di Indonesia dijadikan sebagai kelas menengah terdidik, rasional, dan memiliki pendapatan per kapita di atas 2.500.000 adalah kelompok masyarakat yang senantiasa menuntut segala kepraktisan dan mudah bertransaksi. Sebagai contoh, bentuk kartu elektronik tersebut ada yang bernama BNI Tap, cash yang dikeluarkan BNI 46, Mandiri e-money yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, Brizi yang dikeluarkan oleh BRI, maupun juga Flash oleh BCA. Semua produk uang elektronik tersebut pada dasarnya merupakan pilot project untuk mengampanyekan e-money sebagai alat transaksi ekonomi yang valid. Oke teman-teman, saya akan menerangkan pencarian identitas konsumen kelas menengah Indonesia dan uang elektronik. Survei yang dilakukan oleh Indosurvey pada tahun 2014 terdapat responden kelas menengah yang menunjukkan bahwa 23 responden mempermasalahkan keamanan transfer e-money dan ada yang 17% masih
mengindikasikan adanya kesulitan mengkontrol keuangan, dan ada 9% meragukan transaksi e-money, dan 21% sisanya mempermasalahkan adanya sisi kesiapan teknis dan administrasi e-money. Ada banyak ragam yang disurvei oleh Indosurvey pada tahun 2014. Oke, indikasi layanan elektronik yaitu pertama membayar tol, yang kedua yaitu membayar listrik. Sekarang kalau tol kita membayar dengan uang elektronik, dan elektronik di sini sangat dibutuhkan pada zaman kita modern, akan memudahkan kita untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan keuangan gitu, yaitu membayar listrik. Sekarang kan pakai HP bisa, pakai uang elektronik. Membayar tol itu kan bisa sekarang. Membeli paketan data internet itu bisa sekarang pakai e-money. Oke teman-teman, relasi konsumen kelas menengah dan uang elektronik yang di video ini sudah sangat jelas. Ada fungsi, ada nilai, pertukaran, makna, dan perspektif barang sudah saya cantumkan. Gak harus saya perjelas. Kami dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.